Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zahra Siregar, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas C. Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan dengan NIM 2521100875. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah UPTD SD Negeri 13 Langga Payung, kelas 5 dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Untuk kehadirannya bagaimana? Apakah anak-anak ibu hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, kalau hadir semuanya berarti semuanya dalam keadaan sehat. Harus bersemangat. Oke, periksa kerapiannya. Ya, kerapiannya, tempat duduknya ya harus rapi. Usahakan serapi mungkin. Oke, setelah itu untuk ketua kelas, mari berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman amin. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini sebelum ibu memulai ya, mari kita melakukan kesepakatan kelas, yang dimana kesepakatan kita pada pembelajaran kali ini yaitu jangan ribut, jangan membuang sampah. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, di mana di sini siapa yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Oke, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah, Bu. Ya, nama-nama baik Allah. Setelah itu, apakah kalian sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna? Sudah, Bu. Kalau sudah pernah belajar Asmaul Husna, apa itu? Berapa jumlah Asmaul Husna? 99, Bu. Oke, 99. Oke, setelah itu di sini ya, di dalam pembelajaran ibu ini mengenai Asmaul Husna, di sini ada 6
tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu menjelaskan arti ataupun makna Asmaul Husna. Dan yang selanjutnya, meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati, dan meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan pembelajaran kali ini, ya, tujuannya. Oke, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking supaya kita semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk. Janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Mari kita sama-sama ya menyimak, ada video yang akan Ibu tampilkan atau Ibu sajikan kepada kalian semua. Kalian pahami di sini dulu, kalian apa ya? Kalian perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian, satu lagi dengan Kak Mas. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Barid. Kalian masih ingat kan jumlah Asmaul Husna ada berapa? Ya, betul, kita ada 99. Baik, yuk kita sama-sama belajar. Kita mulai ya. Yang pertama, Asmaul Husna itu seperti yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Asmaul Husna itu apa adalah nama-nama Allah yang terbaik atau terindah. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus dan indah. Itu namanya Asmaul Husna. Asma itu artinya nama, Husna itu artinya baik atau indah. Selanjutnya jumlahnya, ada berapa jumlahnya anak? Ya pasti ada 99. Yang selanjutnya manfaatnya apa ketika kita mengucapkan atau sering berzikir Asmaul Husna, itu menyebut nama Allah yang spesifik dengan masa kita, maka kita akan diberi ketenangan dan diberi jalan oleh Allah atas masalah yang dihadapi. Maksudnya apa? Makanya itu adalah nanti kalau kita sering menyebut nama Allah ini, kita jauh bisa tenang. Jadi kita belajar menemukan kesulitan, terus setelah itu ingat kepada Allah, terus kita menyebutkan nama-nama Allah yang baik, insya Allah nanti kita menjadi tenang. Terus apa selanjutnya? Nanti masalah yang kita hadapi atau kesulitan yang kita hadapi nanti akan bisa terselesaikan. Atau feeling di situ ada jawabannya. Sampai yang butuh, misalkan lagi mengerjakan matematika, 1 ditambah 1, wah sulit sekali, mikirnya sampai mau misalkan otaknya. Wah ternyata setelah kita ingat nama-nama Allah, kita sebut nama-nama Allah, terus tiba-tiba ada jawabannya itu 2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Asmaul Husna yang kita bahas sekarang adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu apa? Nah, di situ sudah ada. Al-Qawiyyu itu adalah Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Jadi Allah itu Maha Perkasa atau Maha Kuat. Allah yang mempunyai segala sesuatu atau kekuasaan sesuatu dan kekuatan yang tidak memiliki tandingan. Kenapa? Karena Allah Maha Kuat. Tidak ada yang kuat selain Allah, meskipun Tarzan ataupun orang segede apa kuat, misalkan itu adanya besar, tapi tidak bisa menandingi Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuat. Tidak ada lagi yang lebih kuat daripada Allah, seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semuanya, mengatur ini, mengatur itu, mengatur alam semesta, mengatur bumi. Coba kita baca, bisa nggak mengatur bumi? Tidak bisa. Allah bisa. Kenapa? Yang menciptakannya. Soalnya Al-Qayyum itu apa? Artinya mandiri serta berdiri sendiri. Jadi Allah itu mandiri. Kenapa? Karena esa, Allah itu satu, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi Allah tidak butuh tanpa kita. Jadi kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kenapa? Karena Allah itu yang mengatur semuanya, yang mengatur seluruh alam semesta, bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kenapa? Ya itu tadi, Allah punya Asmaul Husna, Maha mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Karena Allah Maha Esa, jadi tidak bergantung. Kenapa? Allah cuma satu, dan Allah itu bisa semuanya sendiri. Kita kenapa ya pun jadi supaya maka jadilah. Jadi seperti itu. Kalau kita pun sampai kapan pun sampai tua ya tidak bisa. Kenapa? Karena kita manusia dan tidak bisa menciptakan apapun yang hidup, dan kita masih butuh bantuan. Contohnya apa? Ya, kita dilahirkan oleh ibu itu, berarti kita masih butuh bantuan. Kita kalau minta apa-apa, kalau ibu kaya kita sambungnya mungkin jajaran, nah itu berarti kita masih butuh bantuan. Kalau enggak, kalau mau apapun langsung cuy pun jadi fire, maka jadilah seperti itu. Selanjutnya Al-Muhyi.
Apa artinya yang akan menghidupkan? Apa itu artinya? Yang menghidupkan itu Allah yang kuasa. Jadi Allah yang bisa, atau Allah yang satu-satunya yang bisa memberi kehidupan, yang bisa menciptakan kehidupan. Karena kalau Allah sudah berkehendak, kun, jadi, apa yang maka jadilah. Hidup, misalkan disuruh hidup, ya hidup. Makanya Allah menciptakan kita kan di awalnya apa? Dari roh. Roh itu kita Allah. Jadi kalau kita tidak dikasih roh, kita nggak bisa hidup. Karena apa? Allah tadi sudah memesan kun, jadi apa yang maka jadilah. Jadi kalau disuruh hidup, ya hidup. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin yang mana mematikan segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa mati, kekal Allah itu. Allah itu kekal, jadi Allah tidak bisa mati. Meskipun ada kiamat mati, Allah tidak mati. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kiamat, jadi tidak bisa mati. Kecuali kita, kalau Allah pasti mati. Sesakti apa, atau sekuat Allah kita pasti tidak mati. Seperti itu. Selanjutnya Allah ini, apa yang baik yang mana membangkitkan? Allah maha membangkitkan. Contoh, misalkan kalau Allah ingin mengendaki rumput yang kering, misalkan tadi kan bulan ini kan bulan Kemarau ya. Jadi kalau Allah mengendaki, hujan turun di tempat itu, misalkan tanamannya kering, itu akhirnya apa? Subur, misalkan itu membangkitkan. Allah janji kalau kita nanti itu akan dibangkitkan oleh Allah ketika di pada manusia. Ketika kita sudah kiamat, misalkan ketika kiamat kita kan mati semuanya, dan ketika waktu itu pas pada manusia, Allah ngomong, malaikat bagikan semuanya, terus dibagikan itu kan terakhirnya terus bagi semuanya, itu tanda bahwa Allah maha membagikan. Bagaimana? Alhamdulillah sudah habis dari kesimpulan yang tadi kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna ya. Dari semua itu insya Allah kita akan lanjut. Oke anak-anak semua, dari video yang kita lihat tadi atau yang sudah Ibu paparkan, di situ dapat kita pahami bahwasanya sebagai umat manusia ataupun umat muslim, kita harus berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Di mana di sini tadi yang pertama Al-Qawiyyum, yang katanya tadi yang maha kuat. Berarti Allah itu yang mampu menciptakan, yang mampu mendirikan semua yang ada di alam semesta. Tetapi di sini seorang muslim atau seorang manusia yang berbuat baik, berarti kita harus saling membantu. Kita memang sebagai manusia memang ada kekuatan kan, tetapi ada kelemahannya masing-masing. Apabila di dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui, apalagi mengenai belajar, apabila teman kita ada yang kesusahan, maka harus kita bantu. Dan yang kedua apa? Al-Qayyum, yang di situ mandiri ya. Sebagai manusia atau ciptaan Allah, kita harus mandiri. Memang kita perlu bantuan orang lain, tapi harus diusahakan kita harus berbuat sendiri. Kita harus berusaha sendiri. Dan yang ketiga itu Al-Muhyi, yang dihidupkan. Berarti kita sebagai manusia, Allah menghidupkan kita supaya kita memahami makna kehidupan itu. Berarti ada yang namanya Al-Mumit. Berarti apa itu Al-Mumit? Maha mematikan. Allah itu mampu menghidupkan dan mematikan umatnya. Maka di sini kita harus mempersiapkan diri, membekali diri supaya kita semua masuk surga. Masuk surga itulah nanti di kalimat, yaitu yang kalimat yang kelima apa itu Al-Ba'is. Allah akan membangkitkan kita semua di mana? Di alam barzakh. Berarti setelah ada kehidupan akan ada kematian, maka di situ kita akan dibangkitkan. Di sanalah kita ditimbang baik pahala maupun dosa kita semua. Oke, dari video paparan tadi, Ibu akan membagikan kepada kalian sebuah harus yang kalian kerjakan, yaitu sebuah kaligrafi ataupun gambar yang harus kalian kerjakan. Oke, sudah siap tugasnya? Oke,
kalau sudah siap, ikuti nanti arahan dari Ibu. Kita melakukan yang namanya presentasi, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil gambarnya atau kaligrafi yang kalian kerjakan. Oke, siapa yang mau duluan? Kelompok. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Inilah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Inilah hasil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil presentasi kami kelompok 3. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Siapakah teman-teman yang mau bertanya? Ya. Apa arti dari tulisan tersebut? Arti dari tulisan tersebut adalah Allah yang Maha Kuat. Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak, kami akan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil karya kami dari kelompok 3. Apakah kalian ada yang mau bertanya? Apa arti dari Al-Muhyi? Al-Muhyi adalah Maha Menghidupkan. Apakah kalian ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau begitu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, setelah kalian melakukan presentasi ke depan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Elsa. Apa yang kita dapatkan jika kita menghafal Asmaul Husna, Bu? Oke, apa yang kita dapatkan apabila kita menghafal Asmaul Husna? Asmaul Husna itu tadi apa artinya? Ya kan? Yang indah. Berarti di sini apa manfaat yang kita dapatkan? Kalau kita menghafalkan nama-nama Allah, berarti kita tahu maknanya, kita tahu artinya, berarti kita memahami apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Berarti kalau kita sudah memahami, berarti kita akan taat. Kalau kita sudah taat, berarti kita akan menjalankan perintahnya. Di mana di situ kayak katanya yang Al-Qawiyyu Maha Kuat, katanya apa, membantu orang lain. Berarti kalau kita sudah meneladani, kalau kita sudah berbuat, berarti kita akan masuk surga. Itu yang akan kita dapatkan. Berarti masuk surga. Akan memberikan LKPD kepada kalian bentuk pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Kepada kalian, di situ kalian susun dengan rapi nama-nama Asmaul Husna yang 5 itu: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Itu berjejer dulu ya, nama apanya? Kalimat-kalimat apanya itu? Ya, Al-Qawiyyunya. Baru setelah itu artinya di sampingnya dibuat artinya, jangan di bawah. Di samping ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit.
Oke anak-anak, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mana hasil? Oke, anak-anak ibu semuanya, setelah pembelajaran kita kali ini, setelah kita bahas bersama materi yang kita sajikan pada pagi hari ini, maka mari sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini yaitu yang pertama apa? Asmaul Husna. Kita belajar setelah mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, alhamdulillah kalau pembelajaran kita pada pagi hari ini baik dan menyenangkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita tepuk Asmaul Husna. Oke. Kelas 5 tepuk Asmaul Husna. Al-Qawiyyu Allah Maha Kuat. Al-Qayyum Allah Maha Mandiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumin mematikan, Al-Ba'is Allah Maha membangkitkan. Oke semuanya anak-anak ibu, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengakhirinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.